Baik, kita siapkan materinya untuk kuliah pagi ini. Saya akan bahas mengenai kelanjutan dari aspek berikutnya, yaitu aspek hukum dan legalitas. Ya, aspek hukum dan legalitas. Kurang lebih nanti sekitar 20 sampai 30 menit nanti kita akan lanjutkan dengan presentasi dari mahasiswa ya untuk melihat perkembangan hasil penulisan tugas yang sudah dibuat gitu. Eh, ini sudah terlihat belum ya paparannya ya? Sudah Pak, sudah. Oh, sudah ya, alhamdulillah. Eh, oke, sudah terekam. Baik, eh, oke ya, kita pertemuan ketiga ya setelah UAS. Jadi pertemuan yang ke 8, 9, 10, 11 ya, pertemuan ke 11. Baik, kita akan menjelaskan tentang aspek hukum dan legalitas. Jadi kalau kita akan membangun suatu usaha atau kegiatan yang kaitannya dengan suatu transaksi, maka ada aturan ya yang berlaku di Indonesia. Apakah kita mau melaksanakan kegiatan transaksi dalam bentuk usaha di bidang perdagangan atau kita akan usaha di bidang pertanian gitu ya atau usaha dalam bidang pengolahan atau industri gitu. Jadi pilihan bentuk usaha sangat beragam dan banyak sekali yang ada di lingkungan usaha kita. Namun demikian ketika kita berdiri kita bisa melakukan aktivitas itu secara mandiri atau perseorangan gitu ya. Secara perseorangan berarti kalau perseorangan maka tentunya hak dan tanggung jawabnya melekat pada diri kita, pada seseorang gitu ya, sesuai dengan kepemilikannya. Jadi kalau misalnya ada Mas Imam Gunawan gitu mendirikan usaha, menamakan usahanya untuk dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha secara mandiri sendiri gitu, maka dia memilih usaha perseorangan namanya ya, perusahaan perseorangan. Namun demikian, walaupun perseorangan, Minum ketika headset dia melakukan kegiatan usaha di handset. bidang tertentu gitu ya, dia mesti eh, mestinya berizin ya. Izin kepada siapa? Izin pada pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pengaturan di bidang sektor tersebut ya. Misalnya melakukan kegiatan transportasi misalnya, maka izinnya ke Kementerian Perhubungan gitu ya. Nah, Kementerian Perhubungan nanti akan mengeluarkan izin trayek untuk aktivitas usaha di bidang pengangkutan misalnya ya, apakah pengangkutan umum, pengangkutan barang, ya kurir, atau eh, di bidang transportasi umum, publik, seperti misalnya bikin apa trayek untuk angkot misalnya ya, dari Depok Kota misalnya ke Parung misalnya. Nah, itu harus ada izin ya. Begitu pula kalau misalnya kita ingin memiliki usaha bersama-sama gitu ya. Memiliki usaha bersama-sama artinya berbagi kepemilikan dan berbagi risiko dengan pihak lain.
ya dengan orang lain misalnya, maka usaha yang akan dijalankan badan hukumnya bisa menggunakan pilihan CV yang mungkin pernah dengar ya, CV, ada yang namanya firma, gitu ya, ada yang namanya koperasi, ada yang namanya perseroan. Jadi kita akan bisa memilih ya sesuai dengan ekspektasi, harapan, dan risiko yang ingin ditanggung. Ya, dengan risiko yang ingin ditanggung. Ya, jadi kita bisa menentukan dan memilih mana yang sesuai dengan tujuan pendirian usaha yang mau dilakukan, gitu ya. Nah, kalau kita memilih badan hukum, maka tentunya akan ada konsekuensi hukumnya, gitu ya. Konsekuensi hukumnya nanti kita akan pelajari sampai di mana, karena usaha ini tentunya akan menghadapi suatu risiko, walaupun memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan, tapi tentunya juga menghadapi suatu risiko. Nah, dari pendapatan yang diperoleh dan risiko yang akan dihadapi, itu akan terkait dengan badan hukum yang nanti akan digunakan, yang akan dipilih dan akan menjadi payung dari kegiatan usahanya. Jadi ada dua hal yang perlu dipahami ya di dalam suatu usaha. Yang pertama adalah badan usahanya sendiri, ya usahanya sendiri, bisnisnya gitu ya, bisnisnya sendiri. Lalu kemudian yang kedua adalah badan hukum, ya badan hukum yang akan menjalankan usaha itu. Apakah berseorangan ataukah tadi kita berjoin, ya, bergabung atau bekerja sama dengan orang lain atau pihak lain. Nah, di situ akan menentukan legalitas badan hukum yang akan kita gunakan. Itu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan. Jadi ada uh, oke. Badan hukum apa yang mau digunakan atau yang paling sesuai? Lalu produk yang dijual apakah legal atau tidak gitu ya. Karena kalau badan hukumnya legal tapi barang yang dijual tidak legal misalnya, maka akan menghadapi masalah hukum ya, misalnya kita menjual narkoba misalnya. Padahal narkoba sudah jelas dilarang diperjualbelikan gitu. Tapi kemudian walaupun kita menggunakan PT yang resmi, misalnya PT ya, PT yang legal, tapi barang atau produk yang diperjualbelikan tidak legal, maka akan menghadapi masalah hukum. Lalu juga ada pertanyaan bagaimana proses perizinan usaha gitu ya, karena untuk melakukan kegiatan usaha itu perlu izin, ya perlu izin. Misalnya kita buka warung, ya tentunya kita izin ke dinas perdagangan, ya ke dinas perdagangan setempat. Nanti nanti akan diarahkan apa saja yang perlu dilengkapi ya sebagai proses untuk dikeluarkannya izin usaha dagang tersebut gitu ya. Misalnya mendirikan kafe misalnya. Nah, apakah kemudian tiba-tiba saja kita buka kafe gitu? Tentunya kalau kita tidak mengetahui bahwa membuka kafe juga perlu izin, khawatirnya nanti dibongkar oleh Satpol PP ya, dianggap itu ilegal karena tidak memiliki izin usaha. Jadi sayang sayang sekali ya, sudah capek-capek membuka warung ya, udah mengeluarkan uang dana gitu ya, modal gitu. Tiba-tiba harus digusur misalnya. Nah, ini juga uh, perlu diketahui ya, dipahami oleh pelaku usaha. Bagaimana proses legalitas? Nah, prosesnya gimana kalau kita mau izin? Nah, itu juga perlu diketahui, perlu dipelajari, dan tentunya tidak hanya perlu diketahui dan dipelajari, tapi dipraktekkan. Karena kalau mau membuka usaha tanpa legalitas,
maka ujungnya dianggap ilegal gitu ya. Ilegal artinya tidak memiliki izin usaha. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, apa arti penting di dalam aspek legal ini? Ya, usaha dalam bentuk apapun memerlukan keabsahan legalitas, ya, karena faktor ini menentukan keberlanjutan hidup perusahaan. Kalau kita tidak memiliki legalitas atau izin usaha, maka setiap saat usahanya bisa ditutup oleh pihak yang berwenang, oleh pemerintah gitu. Karena dianggap tidak legal. Jadi ini menjadi hal yang penting. Nah, legalitas itu sebetulnya bisa melihat dari dua sisi ya. Dari masyarakat itu informal. Masyarakat kalau misalnya kita membuka usaha di suatu tempat, kemudian masyarakat tidak mengizinkan, itu juga berisiko ya. Masyarakat bisa tiba-tiba mengusir kita gitu ya. Masyarakat di sekelilingnya misalnya eh, memblokade jalan misalnya ke lokasi kita misalnya. Nah, hal-hal seperti itu tentunya harus diantisipasi oleh seorang pelaku usaha. Dia minta izin ke masyarakat, yang minta minta izin izin domisili gitu ya. Jadi dilengkapi dan mendapatkan restu dari tokoh masyarakat setempat ya sehingga hubungannya baik dengan masyarakat walaupun di dalam perundangan dan peraturan tidak ada. Kita tidak ada mensyaratkan harus Waalaikumsalam. Lagi ngasih kuliah. Iya. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Benar. Oke, sorry, sedikit terjeda ya, ada rekan. Lalu eh, yang kedua dari pemerintah, nah itu yang merupakan yang akan kita bahas ya di dalam materi ini. Jadi kita perlu mengetahui proses bagaimana mendapatkan izin itu ya dari pemerintah. Lalu apa saja dokumen yang perlu disiapkan. Lalu kemana kita akan mendatangi ya ke pemerintahan atau ke kantor apa gitu ya yang perlu kita datangi untuk mendapatkan izin itu. Nah, di sini kita harus bisa mengetahui informasinya dengan jelas, termasuk dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Nah, biasanya usaha itu diklasifikasikan ya, ini terkait dengan usaha nanti ketika kita mau izin. Usaha kita itu usaha mikro atau usaha kecil, menengah atau besar. Karena masing-masing akan berbeda ya, kelengkapan persyaratan yang diberikan oleh pemerintah ya, itu berbeda-beda. Usaha mikro tentunya lebih simpel ya. Kemudian ada usaha kecil yang sudah mulai membutuhkan AMDAL, usaha menengah juga begitu harus ada analisa dampak lingkungan, lalu kemudian apalagi usaha besar. Ya, jadi makin skalanya makin besar, biasanya perlengkapan dan persyaratannya makin banyak yang harus dipenuhi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk badan usaha ya dan ada istilahnya badan usaha dan badan hukum. Nanti perlu diketahui ya oleh para calon pelaku usaha, terutama mahasiswa yang sedang belajar, agar nanti pada saat mendirikan usaha dan mengelola bisnisnya tidak terjadi berhenti di tengah jalan gara-gara tidak paham gitu ya apa yang dimaksud dengan badan usaha, apa yang dimaksud dengan badan hukum. Jadi kalau badan hukum itu entitas ya, entitas yang memiliki kekuatan hukum karena memiliki undang-undang. Jadi dia berdiri seperti halnya kita sebagai warga negara ya, sama dengan warga negara. Ya, hampir sama dengan equal dengan orang. Orang itu kan warga negara. Orang itu kan punya hak untuk memiliki ya.
hak untuk melakukan transaksi, hak punya kewajiban membayar pajak, gitu ya. Punya hak, punya kewajiban untuk eh, membuat laporan, gitu ya. Ya punya hak untuk melakukan kegiatan usaha, itu eh, badan hukum, ya. Jadi dia sudah memiliki undang-undang yang mengatur dirinya. Jadi kayak undang-undang PT misalnya, perseroan terbatas itu punya undang-undang. Koperasi juga punya undang-undang ya, koperasi punya undang-undang. Yayasan juga punya undang-undang, gitu ya. Jadi dia adalah badan hukum. Dia memiliki perlindungan seperti halnya warga negara warga negara, yaitu orang, perseorangan hampir sama, gitu ya. Nah, ada badan usaha ya. Badan usaha dia bisa melakukan kegiatan usaha secara mandiri, tapi tidak ada undang-undang yang melindunginya. Artinya dia melekat pada kepemilikannya pada orang per orang. Dia tidak bisa memiliki aset. Nah, contohnya Pak Firma, CV ya, CV itu nggak bisa punya aset. Firma nggak bisa punya aset, gitu ya. Yang punya aset adalah perseorangan. Orang, orangnya maksudnya pemiliknya, yang punya aset adalah pemiliknya. Ya pemiliknya, pemiliknya adalah orang, ya bukan badan hukum. Ya mudah-mudahan jelas ya. Kalau nggak jelas boleh tanya ya. Kalau nggak jelas boleh tanya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Mungkin masih ada yang bingung. Mbak Elvira, Mbak Nur Halimah, ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas, Mbak Rizky, Mas Indra? Oh, halo, apakah ada yang hadir? Mas Yu, Cukup Pak, jelas lanjut. Udah Iya Pak, jelas, udah Pak. jelas Pak. Jelas, oh, udah Pak. jelas. Ya, makasih. Karena saya khawatir saya bicara sendiri. Oke, thank you, makasih. Lanjut ya, saya jelaskan untuk membedakan satu badan hukum dengan badan usaha atau badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain. Itu bisa dibedakan ya dari tujuannya, dari kepemilikannya, dari risikonya, dari modalnya, dan dari jangka waktunya. Ya, jadi itu yang akan membedakan antara antara badan hukum dan satu dengan badan hukum yang lain. Nah, ini metriknya bisa dilihat ya, tujuannya kalau perseorangan ya, perseorangan pasti profit ya, ingin menghasilkan untung. Pemiliknya single ya, satu orang. Jadi kalau ada perusahaan perseorangan itu pemiliknya pasti satu orang gitu ya. Nah, modalnya modalnya bebas ya, perseorangan itu tidak ditentukan ya, modalnya bebas tidak ditentukan. Nah, resikonya penuh ya, full risk ya. Artinya kalau terjadi risiko ya pemiliknya itu akan menanggung risiko semuanya ya, full dia ya. Kalau misalnya habis ya habis beneran gitu ya, tidak sampai ke harta pribadinya. Jadi kalau misalnya perusahaan perseorangan itu punya usaha lalu kemudian rugi dan menanggung hutang misalnya, maka hutangnya itu harus dipenuhi atau harus dilunasi oleh si pemiliknya itu sampai harta pribadinya. Itu perseorangan. Firma, kalau firma itu gabungan dari lebih satu orang ya. Jadi dua orang, tiga orang boleh, empat orang boleh. Jadi misalnya Mbak Vira ya, Safira dengan Mbak Dinda misalnya bikin usaha, lalu kemudian sama-sama ikut naruh modal gitu, ya, ikut naruh modal dan keduanya itu
ikut mengelola sama-sama ya. Jadi ikut menjadi pengelola dari usaha itu, tuh, maka firmalah yang paling tepat, gitu ya. Risikonya juga tidak terbatas. Jadi kalau misalnya nanti ada hutang itu sampai harta pribadi harus bertanggung jawab ya untuk bisa menyelesaikan kewajibannya. Itu firma. Terus apa bedanya dengan CV? Kalau CV itu dimiliki lebih dari satu orang, tapi di situ sudah ada pembagian antara pengelola dengan pemodal. Jadi kalau pemodal itu dia bisa memilih apakah mau aktif atau pasif gitu ya. Jadi ada yang naruh modal tapi pasif, misalnya Mbak Dinda sudah bekerja misalnya, Mbak Safira kebetulan masih waktunya masih longgar sehingga menjadi pengelola. Lalu Mbak Dinda karena waktunya terbatas pasif, ya pasif berarti nanti akan menjadi sekutu komanditer pasif. Lalu Mbak Fira misalnya karena waktunya masih longgar sehingga akan menjadi pengelola penuh, maka disebut namanya sekutu komanditer aktif itu. Nah, di situ ada nanti ada hak dan kewajiban yang berbeda, ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau yang pasif itu kalau terjadi risiko, maka risikonya hanya sebatas pada modal yang disetorkan. Jadi kalau misalnya modalnya itu 100 juta, lalu misalnya Mbak Dinda kasih modal 50 juta, misalnya Mbak Vira 50 juta, lalu kemudian ada risiko gagal habis dan masih punya hutang misalnya, maka Mbak Dinda itu habisnya hanya 50 juta saja. Sedangkan Mbak Vira yang menjadi pengelola risikonya sampai harus dia menyelesaikan sampai hutang-hutang CV-nya itu selesai kewajibannya sampai harta pribadi gitu ya. Itu dari sisi risiko. Tapi dari sisi keuntungan, kalau yang aktif itu berhak untuk mendapatkan gaji gitu ya. Itu. Jadi kalau yang aktif itu berhak mendapatkan gaji. Jadi dia dapat gaji gitu. Kalau yang pasif dia tidak dapat gaji gitu. Nah, itulah pengaturan di dalam CV. Lalu kalau PT, nah kalau PT itu jelas ya, dia eh, hanya tujuannya sama ya, semua profit gitu ya, profit. Modalnya bisa bisa sampai modal besar ya, sampai ratusan miliar, triliunan juga bisa. Lalu kemudian PT ini sudah dibatasi risikonya pada modal yang disetorkan. Jadi kalau misalnya butuh modal 1 miliar misalnya, ada 10 orang misalnya para investor, lalu masing-masing dibagi rata misalnya 100 juta misalnya. Nah, kalau perusahaan rugi dari sisi risiko ruginya cuma 100 juta itu ya. Semuanya. Makanya PT sering digunakan gitu ya untuk bertransaksi dengan bank ya, dengan lembaga keuangan. Karena pemiliknya dia berisiko hanya pada batas modalnya saja. Kalau perlu pinjam ke bank gitu ya, atau lembaga keuangan itu lebih besar dari aset yang dimilikinya itu. Makanya kalau kita lihat ya para pengusaha yang memiliki PT itu dia lebih baik menggunakan modal dari luar, modal dari lembaga keuangan itu. Oke, kemudian BUMN ya, kalau BUMN itu pemiliknya sudah jelas punya pemerintah. Kemudian kalau koperasi pemiliknya masyarakat. Ya, pemiliknya masyarakat, tujuannya tidak hanya profit tapi benefit kemanfaatan bagi para anggotanya, itu koperasi. Lalu kalau bicara risiko, risikonya hanya pada uh, simpanan yang dimilikinya. Jadi kalau misalnya ada simpanan pokok, simpanan wajib sebesar 100.000 misalnya atau 1 juta, ya 1 juta itu risiko kalau gagal koperasi kita kehilangan
Tapi kalau misalnya koperasinya mendapatkan SHU, maka kita dapat hak untuk dapat pembagian SHU, gitu ya. SHU itu sisa hasil usaha, sama dengan dividen ya kalau di PT, itu ya. Terus kalau yayasan, yayasan murni tujuannya sosial ya, tujuannya sosial. Pemiliknya bisa lebih dari satu, ya modalnya tidak ditentukan, ya risikonya terbatas. Jadi kalau kita punya yayasan, risikonya sebatas pada dana yang kita serahkan, ya. Lalu waktunya tidak terbatas. Nah, eh, dalam mendapatkan izin usaha atau legalitas, ketika kita nanti memilih badan usaha, maka kita perlu menyiapkan di luar perorangan, gitu ya. Di situ ada CV atau firma atau PT atau koperasi, yayasan itu harus memiliki anggaran dasar. Ya, anggaran dasar itu uh, aturan yang disepakati bersama dan menjadi pedoman ya bagi pelaksanaan usaha atau lembaga atau badan hukum tersebut. Itu anggaran anggaran dasar namanya. Biasanya dalam mendapatkan legalitas ada SKDU juga dulu ya, ada surat keterangan domisili usaha. Jadi usahanya di mana, perlu ada keterangan ya, perlu ada keterangan dari pihak terkait. Kemudian ada TDP ya, TDP. Tapi sekarang SKDU dan TDP itu sudah diganti dengan NIB ya, nomor induk berusaha. Ya, diganti dengan nomor induk berusaha. Jadi lewat satu jalur namanya OSS ya, online submission. Jadi kita bisa mengajukan izin dengan melalui online. Ya, termasuk SIUP juga, SIUP dan TDP tanda daftar perusahaan, TDP itu dan tanda daftar perusahaan ya. SIUP itu surat izin usaha perdagangan. Itu sekarang sudah digantikan dengan NIB tadi. Ya lebih simpel ya, sekarang lebih simpel. Nah, jenis usaha kita bisa melakukan usaha, kemudian produk yang kita pilih, apakah kaitannya dengan mamin, ya produk makanan minuman, atau produk tambang, pengolahan, atau bergerak di jasa, itu nanti kaitannya dengan legalitas yang perlu didapatkan. Misalnya kayak mamin, produk kimia, dan seterusnya itu harus ada dari BPOM. Harus ada sertifikasi halal kalau mamin, ya. Kemudian standar kalau dalam produk manufacturing perlu ada SNI ya, standarisasi nasional Indonesia. Nah, kita bisa masuk ke instansi atau lembaga-lembaga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau kita uh, memiliki usaha, maka tentunya kalau mau didaftarkan perlu ada logo ya, logo usahanya apa perlu didaftarkan. Kemudian objek ya, objek perlindungan. Kita akan mendapatkan perlindungan ya kalau kita legal ya. Nah, makanya perlu ada merek ya, perlu ada merek. Jangan sampai usaha Anda sudah besar, lupa tidak didaftarkan mereknya, tiba-tiba mereknya didaftarkan oleh orang lain misalnya. Nah, itu berisiko Anda perlu membayar royalti nanti ke pemilik merek tersebut gitu ya. Jadi Anda memulai usaha sebaiknya mereknya didaftarkan. Baik, seperti itu ya. Jadi kalau prosedur bagaimana mendapatkan izin merek, ya ini di perdagangan ya. Bisa perdagangan sekarang melewati satu pintu ke Haki. Ya kalau dulu ditangani oleh perdagangan, ya Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian, Kemenperin kalau kaitannya dengan usaha industri. Tapi sekarang sudah lewat satu pintu dengan menggunakan Kemenkumham lewat hak paten merek. Jadi bisa
sekarang lebih mudah karena menggunakan online. Ya, saya kira demikian. Nanti tugasnya terus dilanjutkan sampai kepada aspek hukum ya. Jadi kemarin sudah aspek pasar sudah selesai, kemudian aspek SDM dan operasinya. Jadi dilanjutkan ke dalam aspek aspek eh, aspek hukum dan legalitas. Oke, terima kasih atas atensinya. Nah, kemarin kita di dalam paparan di minggu kemarin itu sudah ada 5 kelompok ya yang sudah paparan dan karena waktunya terbatas, maka sebaiknya direkam saja. Seperti sekarang saya ini kan merekam nih, merekam lalu kemudian bisa dimasukkan ke YouTube ya sambil belajar. Nah, kemudian link YouTube-nya dikasih ke saya sehingga saya bisa lihat paparannya ya, saya bisa lihat hasilnya. Nanti untuk dokumennya bisa dikirimkan ke saya ya, dokumennya PPT dan doknya bisa dikirimkan ke saya. Nanti paparannya di linknya boleh di share ke saya gitu sehingga saya bisa lihat hasil yang sudah dikerjakan ya oleh mahasiswa ya oleh kalian tentunya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada yang Assalamualaikum bertanya? Pak Bagio, izin bertanya. Ya silakan. Kalau kita ingin membuat surat izin usaha kecil ke dinas usaha misalkan, itu kira-kira ada biaya yang kita keluarkan tidak Pak? Oh iya. Jadi di dalam proses perizinan itu tidak ada ya, tidak ada biaya ya, tidak ada biaya. Namun demikian eh, dalam proses itu biasanya memang kita menghadapi berbagai tantangan ya, berbagai tantangan. Nah, kita nggak tahu ya mungkin karena tradisi dan budaya Indonesia atau bagaimana. um, Biasanya kalau ada yang bisa dipersulit ya dipersulit gitu. Kenapa dipermudah gitu. Nah, itu prinsip-prinsip seperti itu yang menjadi birokrasi kita itu agak sebetulnya bumerang gitu ya bagi para pelaku. Makanya kadang akhirnya muncul yang namanya ini ya, yang namanya apa maklar gitu ya, namanya maklar gitu, namanya maklar. Nah, maklar itu biasanya yang menampakkan dirinya bukan maklar tapi konsultan gitu ya, konsultan gitu. Nah, di situ biasanya ada tarifnya tuh ya untuk menyediakan jasa proses perizinan itu dilakukan oleh maklar tadi ya, oleh konsultan tadi. Nah, itu biasanya ada biayanya gitu, biayanya berapa? Itu di apa namanya googling aja banyak ya, misalnya jasa pengurusan izin, ketik aja gitu ya di Google, jasa pengurusan izin merek atau izin usaha di Depok misalnya, itu biasanya akan muncul tuh. Tapi saya belum belum googling, cuma itu di mana-mana begitu ada ya, di mana-mana ada begitu. Oke, Jadi baik. Terima kasih Pak. Nanti dicoba. dicoba ya, bisa dicoba. Oke. eh, Ya biar tahu aja ya, biar tahu gitu. Kalau nanti memang mau iseng-iseng ya tanya aja berapa biayanya gitu. Oke, Berapa siap. biayanya? Ya, kasih. Ada lagi? Kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang lain silakan. Ya, kalaupun misalnya mau nyoba sendiri, misalnya lewat online, ya nggak apa-apa juga ya kan belajar. Kita kan sedang belajar ingin tahu seperti apa sih gitu ya. Boleh mencoba. Yang lain boleh dibuka kameranya, mau saya ini, eh, saya foto, mau screenshot, ya Mas Indra ada siapa lagi yang hadir, Mas Yul, terus ada lagi mungkin yang lain.
Mbak Nur Halimah, Mas Imam. Ada lagi yang lain yang ikut? Mbak Elvira. Siapa lagi? Berapa orang nih kita? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, Sebentar, tujuh. Pak. Mas Sultan. Bentar Mbak dulu. Vera, ikut Mbak Vera? Bentar dulu, Pak, bentar. Mas Isal, Mas Fikri Husaini, Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda, masih ikut kuliah? Oke ya, saya screenshot ya. Oke, Mas Reza. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Eh, saya tunggu tugasnya ya, dikirim eh, ke grup saja yang sudah selesai penulisannya, sehingga nanti saya bisa ada nilai, ada progresnya. Makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beraktivitas pagi ini. Waalaikumsalam.